Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mempresentasikan untuk hasil evaluasi. Jadi yang pertama itu ada tabel 1, itu produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk jurnal refleksi. Di sini pada aksi 1. Untuk aksi 1 ini masalah saya adalah motivasi belajar. Jadi untuk yang pertama di jenis komponen atau komponen refleksinya, kegiatan apa yang belum dilaksanakan. Untuk yang pertama, ini untuk identifikasi masalah, pendidik kurang memotivasi peserta didik, sehingga proses pembelajarannya kurang bersemangat. Nah, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan? Yang sudah dilaksanakan adalah mengidentifikasi masalah yang terjadi di dalam kelas terkait dengan motivasi belajar yang masih rendah. Untuk upaya yang akan dilakukan, itu lebih memotivasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran melalui penggunaan metode pembelajaran yang inovatif. Untuk upaya yang akan dilakukan untuk keberlanjutan kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah mengidentifikasi masalah yang ditemukan setiap kali proses pembelajaran dan berusaha menemukan solusi yang paling efektif untuk mengatasinya. Selanjutnya, untuk yang kegiatan apa yang belum dilaksanakan pada eksplorasi penyebab masalah, proses pembelajaran di kelas masih monoton sehingga peserta didik kurang bersemangat dan belum termotivasi. Untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan, mencari penyebab masalah terkait motivasi belajar peserta didik yang rendah. Selanjutnya, upaya yang akan dilakukan, pendidik memperbaiki cara mengajar agar proses pembelajaran di kelas tidak lagi monoton dan membuat peserta didik lebih termotivasi. Upaya yang akan dilakukan untuk keberlanjutan kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah mencari penyebab masalah yang ditemukan dalam proses pembelajaran dan berusaha memperbaikinya. Selanjutnya, ada penentuan penyebab masalah. Untuk kegiatan yang belum dilaksanakan, pendidik belum menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik. Untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan, pendidik melakukan wawancara kepada kepala sekolah, teman sejawat, dan juga peserta didik terkait dengan penyebab motivasi belajar yang rendah. Jadi di sini pendidik itu melakukan wawancara untuk mengetahui kenapa kok motivasi belajar siswa itu rendah begitu. Untuk upaya yang dilakukan, pendidik menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik. Upaya yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah mengembangkan dan mencoba berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya, masalah yang terpilih yang akan diselesaikan untuk kegiatan yang belum dilaksanakan, pendidik belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan berpusat kepada peserta didik. Untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan, itu pendidik melakukan wawancara kepada kepala sekolah, pakar, teman sejawat tentang bagaimana menyelesaikan masalah motivasi belajar siswa yang masih rendah. Begitu. Terus upaya yang dilakukan itu pendidik menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan berpusat kepada peserta didik. Upaya yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan tersebut adalah mengikuti kegiatan pelatihan pendidik untuk mengembangkan kemampuan dalam mengajar. Setelah itu, selanjutnya, kegiatan yang belum dilaksanakan dalam eksplorasi alternatif solusi adalah pendidik belum menggunakan model pembelajaran yang dapat memotivasi peserta didik dalam belajar. Yang selanjutnya, kegiatan yang sudah dilaksanakan, itu pendidik menyimpulkan dari berbagai alternatif solusi yang dihasilkan dari proses interaksi dan juga kajian wawancara, kegiatan wawancara yang telah dilakukan. Untuk upaya yang akan dilakukan, pendidik menggunakan model pembelajaran yang dapat memotivasi belajar dalam peserta didik dalam belajar.
Upaya yang dilakukan untuk keberlanjutan kegiatan tersebut adalah menjalin relasi yang baik dengan kepala sekolah, teman sejawat, pakar untuk mengembangkan kemampuan mengajar dari peserta didik itu sendiri. Nah, selanjutnya yang terakhir itu kegiatan yang belum dilakukan dalam menentukan solusi. Di sini karena untuk motivasi belajar itu saya menggunakan model pembelajaran discovery learning untuk menentukan solusi. Jadi yang belum dilakukan adalah pendidik belum menggunakan model pembelajaran discovery learning dalam pembelajaran. Terus kegiatan apa yang sudah dilakukan? Pendidik menentukan solusi yang relevan yang dapat mengatasi permasalahan yang akan diselesaikan. Dalam hal ini, pendidik nanti akan menggunakan model pembelajaran discovery learning, begitu. Terus upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan, pendidik menggunakan model pembelajaran discovery learning dalam proses pembelajaran. Karena yang belum dilakukan tadi belum menggunakan model discovery, yang dilakukan untuk mengatasi yang belum dilakukan adalah menggunakan model discovery learning dalam proses pembelajaran. Begitu. Terus upaya yang dilakukan untuk keberlanjutan kegiatan yang sudah dilaksanakan, itu pendidik mengupgrade diri dengan cara mempelajari model-model pembelajaran sehingga dapat diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Begitu. Yang selanjutnya, ini untuk produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk jurnal refleksi aksi 2. Untuk yang aksi 2 itu masalah saya adalah pendidik belum menerapkan pembelajaran berbasis HOTS. Untuk kegiatan yang belum dilaksanakan, untuk identifikasi masalah, pendidik belum menerapkan pembelajaran berbasis HOTS. Kegiatan apa yang sudah dilaksanakan? Mengidentifikasi masalah terkait dengan kurang optimalnya penerapan pembelajaran HOTS di dalam kelas. Terus upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah mencari berbagai literasi dan berkonsultasi dengan pakar dan juga rekan sejawat tentang penerapan pembelajaran HOTS. Terus selanjutnya, upaya yang dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah berusaha mempelajari dari berbagai sumber tentang bagaimana proses pembelajaran HOTS dapat diterapkan di dalam kelas. Begitu. Selanjutnya, untuk eksplorasi penyebab masalah, kegiatan yang belum dilaksanakan adalah proses pembelajaran di kelas masih monoton, sehingga dengan metode ceramah sehingga belum menuntut peserta didik untuk berpikir HOTS atau tingkat tinggi. Kegiatan yang sudah dilaksanakan mencari penyebab masalah terkait dengan kurang optimalnya penerapan pembelajaran HOTS di dalam kelas. Terus upaya yang akan dilakukan, pendidik memperbaiki proses pembelajaran yang dapat berpusat kepada peserta didik. Terus upaya yang akan dilakukan untuk keberlanjutan kegiatan tersebut adalah berusaha memperbaiki proses pembelajaran agar tidak monoton dan dapat melatih peserta didik untuk berpikir HOTS. Yang penentuan penyebab masalah. Untuk kegiatan yang belum dilakukan adalah pendidik belum menggunakan model pembelajaran yang dapat menuntut peserta didik berpikir HOTS. Terus, selanjutnya kegiatan yang sudah dilakukan, pendidik melakukan wawancara kepada kepala sekolah, teman sejawat, tentang penyebab kesulitan penerapan pembelajaran HOTS di dalam kelas. Kira-kira apa aja sih yang menjadi kesulitan? Kenapa kok pendidik ini belum menerapkan begitu? Jadi itu yang sudah dilakukan untuk untuk mencari penyebab masalah. Terus upaya yang dilakukan untuk mengatasinya adalah pendidik merencanakan proses pembelajaran HOTS di dalam kelas dengan model pembelajaran yang sesuai. Yang selanjutnya, upaya yang dilakukan untuk keberlanjutan adalah mempelajari model-model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk membiasakan peserta didik berpikir HOTS. Yang selanjutnya, masalah terpilih yang akan diselesaikan. Kegiatan yang belum dilaksanakan adalah pendidik belum mengoptimalkan model pembelajaran HOTS berbasis HOTS. Yang selanjutnya,
Kegiatan apa yang sudah dilaksanakan? Pendidik melakukan wawancara kepada kepala sekolah, pakar, dan teman sejawat tentang bagaimana cara menerapkan pembelajaran HOTS di dalam kelas. Terus upaya yang akan dilakukan, pendidik mencoba mengoptimalkan pemanfaatan media dan juga mempelajari bagaimana cara menggunakan pembelajaran HOTS, menggunakan model pembelajaran yang dapat diterapkan di dalam kelas yang menuntut siswa untuk berpikir HOTS. Upaya yang dilakukan adalah untuk keberlanjutan adalah mengikuti kegiatan pelatihan pendidik untuk mengembangkan kemampuan dalam mengajar yang dapat meningkatkan kemampuan dalam menerapkan pembelajaran HOTS di dalam kelas. Yang selanjutnya, kegiatan yang belum dilaksanakan dalam eksplorasi alternatif solusi adalah pendidik belum menggunakan model pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk berpikir HOTS. Terus selanjutnya, kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah pendidik menyimpulkan dari berbagai alternatif solusi yang dihasilkan dari proses literasi dan juga kegiatan wawancara yang telah pendidik lakukan untuk menerapkan pembelajaran HOTS di dalam kelas. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi adalah pendidik mencoba menerapkan model pembelajaran yang dapat menuntut peserta didik untuk berpikir HOTS. Upaya yang dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang dilaksanakan adalah menjalin relasi yang baik dengan kepala sekolah, teman sejawat, pakar, untuk mengembangkan kemampuan mengajar berbasis HOTS. Yang selanjutnya, untuk menentukan solusi, jadi solusi yang akan saya lakukan dalam masalah pendidik ini belum menerapkan pembelajaran HOTS adalah pendidik di sini yang belum dilakukan adalah pendidik belum menerapkan model pembelajaran problem based learning dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya kegiatan apa yang sudah dilaksanakan? Pendidik menentukan. Di sini pendidik baru menentukan aja dari berbagai hasil kemarin yang sudah dari literasi, dari wawancara, dan seterusnya, pendidik menentukan model pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Terus upaya yang akan dilakukan adalah pendidik menerapkan model pembelajaran problem-based learning dalam proses pembelajaran. Upaya yang akan dilakukan untuk keberlanjutan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah mengupgrade diri dengan mempelajari berbagai model pembelajaran sehingga dapat diterapkan dalam pembelajaran yang berbasis HOTS. Untuk selanjutnya, ini ada tabel 2, itu lembar observasi pendidik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini lembar observasi ini diisi oleh kepala sekolah. Jadi untuk kepala sekolah, seperti biasa, di sini ada identitas sekolah, nama pendidik, kelas, semester, lalu hari dan tanggal. Di sini ada instruksinya. Berikut ini adalah daftar kompetensi pendidik PPG. Silakan Bapak atau Ibu melakukan observasi terhadap pendidik PPG. Mohon menjawab yang sebenarnya sesuai dengan apa yang Bapak lihat dengan cara memberikan checklist pada kolom angka yang menggambarkan pendidik PPG. Untuk keterangannya, 4 itu sangat baik, 3 itu baik, 2 itu cukup, lalu 1 kurang. Ini nanti minta saran ya untuk Pak Teddy dan Bu Susi. Jadi untuk kepala sekolah ini, untuk aksi 1 dan 2, kebetulan saya gabungkan. Ini untuk aksi 1 dan aksi 2, begitu. Jadi apakah boleh atau tidak? Kalau misal tidak boleh, nanti saya uraikan kembali untuk memisah dari aksi 1 dan aksi 2. Tugas yang di sini ada yang pertama, perencanaan pembelajaran. Di sini untuk kepala sekolah mungkin lebih kepada teknis ya, Bapak Ibu tidak rinci menuju kepada sintak begitu. Untuk yang perencanaan pembelajaran, pendidik menyusun tujuan pembelajaran dalam RPP dengan memperhatikan karakteristik peserta didik. Terus yang selanjutnya, pendidik menyusun bahan ajar
secara kontekstual, logis, dan terkini. Selanjutnya, pendidik merencanakan kegiatan pembelajaran yang efektif. Terus selanjutnya, pendidik memilih sumber belajar atau media pembelajaran yang sesuai dengan materi dan model pembelajaran. Jadi nanti di sini kepala sekolah dalam perencanaan pembelajaran ada tidak poin-poin tersebut begitu. Terus selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang aktif dan efektif, untuk yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Pendidik memulai pembelajaran dengan doa dan salam. Pendidik memeriksa kehadiran dan kerapihan peserta didik. Pendidik memberikan motivasi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Untuk kegiatan intinya itu yang pertama, di sini nanti kepala sekolah akan melihat pendidik itu menguasai materi pembelajaran dengan baik atau tidak begitu. Terus yang selanjutnya, pendidik menerapkan pendekatan atau strategi pembelajaran yang efektif atau tidak. Terus pendidik memanfaatkan sumber belajar atau media dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, pendidik memicu keaktifan dan keterlibatan siswa. Maaf, ini masih siswa serta didik dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, pendidik menggunakan bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran. Untuk kegiatan penutupnya, pendidik memberikan pesan moral kepada peserta didik. Yang selanjutnya, pendidik mengakhiri pembelajaran dengan doa dan salam. Untuk penilaian pembelajarannya, di sini nanti kepala sekolah akan melihat RPP saya, itu pendidik merancang alat evaluasi untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan belajar peserta didik. Jadi ada tidak poin evaluasi ini dalam RPP saya begitu. Atau kalau misal ada poinnya berapa. Terus setelah itu pendidik menggunakan berbagai strategi dan metode penilaian untuk memantau kemajuan dan hasil belajar peserta didik dalam mencapai kompetensi tertentu sebagaimana yang tertulis di dalam RPP. Selanjutnya, pendidik memanfaatkan hasil penilaian untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik tentang kemajuan belajarnya dan bahan penyusunan rancangan pembelajaran selanjutnya. Ini untuk yang kepala sekolah. Jadi selanjutnya adalah lembar observasi pendidik dalam kegiatan pembelajaran. Ini untuk yang rencana aksi 1. Untuk rencana aksi 1, saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Di sini yang pertama ada di sini ada keterangan lembar observasi ini diisi oleh rekan sejawat. Seperti biasa, ini ada identitas sekolah, nama pendidik, kelas, semester, model pembelajaran, hari dan tanggal. Lalu ada instruksi di sini. Berikut ini daftar kompetensi pendidik PPG. Silakan Bapak Ibu melakukan observasi terhadap pendidik PPG. Mohon menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu lihat dengan cara memberikan checklist pada kolom angka dan juga yang menggambarkan pendidik PPG. Untuk keterangannya masih sama. Yang 4 itu sangat baik, 3 baik, 2 cukup, dan 1 kurang. Nah, karena rencana aksi ini saya menggunakan model discovery learning, jadi nanti di sini ada sintak yang menggambarkan sintak discovery learning. Untuk komponen pembelajarannya, yang pertama adalah kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini berisi orientasi, persepsi, dan juga motivasi. Untuk aspek kegiatan pendidiknya adalah yang pertama, membuka pembelajaran, yang kedua adalah berdoa sebelum memulai pembelajaran, yang ketiga adalah mengecek kehadiran dan kerapihan peserta didik. Selanjutnya, mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi kegiatan sebelumnya. Yang selanjutnya, menyampaikan manfaat pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, untuk kegiatan intinya ini sesuai dengan sintak discovery learning, ada pemberian stimulus. Yang pertama ada pemberian stimulus. Di sini saya sebenarnya kalau di RPP itu ada beberapa poin, tapi di sini saya simpelkan aja, saya jadikan 1 begitu. Yang pertama pemberian stimulus ini intinya adalah memberikan stimulus kepada peserta didik sesuai dengan materi yang akan ditempuh
pada proses pembelajaran. Untuk identifikasi masalahnya, memberikan LKPD sesuai dengan masalah yang akan diidentifikasi. Untuk pengumpulan datanya, membimbing kegiatan peserta didik dalam mengidentifikasi masalah yang sesuai dengan tema yang ditentukan. Terus untuk pengolahan datanya, yang pertama memantau keterlibatan dan keaktifan peserta didik dalam kelompoknya. Yang selanjutnya membimbing pembuatan karya, laporan, sehingga karya setiap kelompok siap untuk dipresentasikan. Ini untuk pengolahan data, jadi kegiatannya pendidik itu membimbing pembuatan laporan begitu. Terus selanjutnya pembuktian. Untuk pembuktian, pendidik itu membimbing presentasi dan mendorong kelompok memberikan pertanyaan serta masukan kepada kelompok lain. Untuk selanjutnya, memberikan penguatan materi kepada peserta didik serta apresiasi atas usaha yang telah dilakukan. Terus menarik simpulan, di sini nanti pendidik ini mendorong peserta didik untuk menyimpulkan dari materi yang telah dipresentasikan. Terus untuk kegiatan penutup itu ada refleksi, evaluasi, dan tindak lanjut. Untuk kegiatannya sendiri adalah membimbing peserta didik untuk menyimpulkan, melakukan refleksi dan evaluasi pembelajaran, memberikan tugas kepada peserta didik, ini dalam hal ini mungkin kepada tindak lanjutnya. Terus selanjutnya mampu mengelola waktu selama proses pembelajaran, jadi tepat waktu atau tidak, sesuai dengan waktu yang ditentukan di RPP atau tidak, begitu. Terus menutup proses pembelajaran. Selanjutnya ini untuk aksi 2. Aksi 2 saya menggunakan problem based learning. Untuk sama seperti yang atas, tetapi yang membedakan di sini adalah sintaknya berbeda. Sintak kalau yang atas itu discovery, kalau yang ini adalah sintaknya PBL. Nah, untuk kegiatan pendahuluannya itu masih sama. Membuka pembelajaran, berdoa sebelum memulai pembelajaran, mengecek kehadiran dan kerapihan peserta didik, mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman peserta didik dan materi kegiatan sebelumnya, lalu setelah itu menyampaikan manfaat pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, lalu menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, ini untuk kegiatan intinya, itu yang membedakan adalah di sini saya tambahkan untuk yang aksi 1, itu sintaknya discovery, untuk yang aksi kedua itu sintaknya adalah PBL. Yang pertama, sintak PBL adalah orientasi peserta didik pada masalah. Nah, untuk orientasi peserta didik pada masalah ini, kegiatannya adalah pendidik menyampaikan masalah yang akan dipecahkan secara kelompok. Terus selanjutnya, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Jadi pendidik di sini membagi kelompok belajar untuk peserta didik. Lalu selanjutnya pendidik memastikan setiap anggota memahami tugas masing-masing. Lalu selanjutnya, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Di sini kegiatannya adalah pendidik memantau keterlibatan peserta didik dalam pengumpulan data dan bahan selama proses penyelidikan. Yang selanjutnya, pendidik memantau diskusi dan membimbing pembuatan laporan sehingga karya setiap kelompok siap untuk dipresentasikan. Terus yang selanjutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini pendidik membimbing presentasi dan mendorong kelompok untuk memberikan penghargaan serta masukan kepada kelompok lain. Penghargaan. Oke. Terus yang selanjutnya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ini ada 2 kegiatan. Yang pertama, mendorong peserta didik untuk menyimpulkan dari materi yang telah dipresentasikan. Yang selanjutnya, pendidik memberikan penguatan materi kepada peserta didik serta apresiasi atas usaha yang telah dilakukan. Untuk kegiatan penutupnya, refleksi, evaluasi, dan tindak lanjut itu masih sama seperti kegiatan pada rencana ASKI 1. Jadi, membimbing peserta didik untuk menyimpulkan, melakukan refleksi dan evaluasi pembelajaran,
memberi pesan moral kepada peserta didik, memberi tugas kepada peserta didik, mampu mengelola waktu selama proses pembelajaran, terus menutup pembelajaran dengan doa. Selanjutnya, ini ada lembar pernyataan untuk peserta didik. Ada nama, asal sekolah, dan juga hari atau tanggal. Untuk instruksinya, berikut adalah daftar pertanyaan mengenai Bapak atau Ibu pendidik yang mengajar. Pertanyaan ini bukan ujian atau tidak berpengaruh apa-apa kepada peserta didik. Jadi, jawablah dengan jujur karena ini akan sangat membantu Bapak Ibu pendidik dalam proses pendidikannya. Silahkan isi sesuai dengan pendapat kalian masing-masing. Nah, untuk pertanyaannya, ini ada beberapa yang di sini saya kategorikan tidak pernah, sesekali, sering, dan selalu. Nah, di sini nanti peserta didik yang akan menilai sendiri. Jadi, yang pertama pertanyaannya adalah pendidik menyampaikan materi dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ini pernah tidak, atau sesekali, atau sering, atau selalu, begitu. Terus selanjutnya, pendidik bertanya tentang mudah dimengerti atau tidak dari praktik mengajarnya. Jadi penyampaian yang dilakukan pendidik ini mudah dimengerti atau tidak, begitu. Terus selanjutnya pendidik memberi kesempatan bertanya kepada peserta didik. Selanjutnya pendidik memberikan motivasi kepada peserta didik. Yang selanjutnya pendidik mengelola kelas dengan tenang dan sabar. Yang selanjutnya pendidik mengajarkan hal baik seperti sopan santun, jujur, dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya, pendidik menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan membuat saya bersemangat. Yang selanjutnya, pendidik menggunakan metode yang menarik sehingga peserta didik tidak bosan. Yang selanjutnya, pendidik selalu memberikan pesan moral di akhir pembelajaran. Terus, pendidik memberikan apresiasi dalam pembelajaran. Terus, pendidik selalu mengingatkan terkait tugas dan kemajuan perkembangan peserta didik. Yang selanjutnya, pendidik memberikan umpan balik terhadap tugas dan ujian yang diberikan. Terus yang terakhir, pendidik memanfaatkan teknologi internet dan aplikasi lain dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin baru itu Bu Susi dan Pak Teddy dan rekan-rekan semuanya. Untuk artefak ini masih oret-oretan, jadi belum selesai. Jadi mohon untuk arahan dan masukannya dari teman-teman Pak Teddy dan juga Bu Susi. Terima kasih. Terima kasih Bu Lasma atas pemaparannya. Bu Lasma, untuk yang ini sih Bu Lasma, yang peserta didik tadi Bu Lasma. Oh, siap Bu. Itu yang nomor 2, pendidik bertanya tentang mudah dimengerti atau tidak dari praktek mengajarnya. Itu bisa di bahasanya atau kalimatnya yang lebih mudah gitu, bisa nggak? Misalkan pendidik memberikan pertanyaan yang mudah dimengerti. Nggak usah praktik mengajar gitu maksud saya. Pendidik bertanya tentang mudah dimengerti atau kan pertanyaannya tuh kita memberi pertanyaan itu mudah dipahami siswa atau tidak gitu kan ya? Bukan Bu, ini maksudnya gini, praktik yang kita lakukan, mengajar yang kita lakukan itu tuh mudah dimengerti atau tidak oleh siswa gitu Bu. Jadi bahasanya gimana ya? Oh, pendidik bertanya tentang mudah dimengerti atau tidak dalam proses pembelajaran itu, penyampaian dalam menyampaikan materi. Kan masih nyambung dong dengan ini Mbak, Bu. Oh, yang mana Bu? Jadi menyampaikan materi pembelajaran dengan contoh ya. Contoh di sini pendidik menyampaikan materi dengan jelas, itu mungkin ya. Atau pendidik dalam menyampaikan materi mudah dipahami oleh peserta didik. Mungkin tidak pernah sesekali atau itu. Kayak dari praktek mengajarnya ini nggak usah sih.
Coba diedit lagi nanti kata-katanya yang lebih mudah ya, yang luwes gitu. Oh ya. Kemudian Iya, yang siap, Bu. tadi Bu, yang aksi itu kepala sekolah ya, yang aksi 1, 2 Oh ya. ya, yang saya minta Observasi pendapat kepala ya, Bu. sekolah ya. Kalau menurut Iya. saya kan pada saat ini kita melakukan PPL aksi 1 dengan aksi 2 itu jaraknya jauh ya. Iya kan? Aksi 1 mungkin PPL-in kemarin. Nah, terus itu alangkah lebih baiknya kalau kita pisahkan. Apakah nanti Bu Lasma terus ini sudah dinilai nih. Kan nanti jangan-jangan kepala sekolahnya langsung ikut ngisi aksi 2. Oh ya, Ya kan, nanti Ibu dipikah ya, aksi 1 Bu. saja Ibu simpen, nanti Ibu nyari lagi. Aduh, aksi kemarin di mana ya gitu. Itu alangkah lebih baiknya kalau menurut saya untuk dipisahkan ya seperti ini, tapi kita lembar berikutnya gitu. Siap, Bu. Ya sama nggak apa-apa. Nah, oh iya saya lupa tadi sekalian dengan Pak Rukyat tadi ya, Pak Rukyat. Kalau tadi saya ngelihat ini dengan berpikir nih Pak Rukyat, administrasi yang dimaksud kan kepala sekolahnya ini masuk pada saat PPL kan ya? Iya. Iya kan, Pak Rukyat, kalau dibuat seperti ini bagaimana Pak Rukyat? Karena kalau kita lihat kayak mana itu pendidikan formal, ya punya ijazah atau menjang profesi, itu kayaknya kalau kita udah masuk ke guru itu pasti ya kita mempunyai pendidikan formal kan ya. Itu kayaknya administrasi secara umum ya. Maksud di sini mungkin administrasi yang berhubungan pada saat kita PPL itu, proses pembelajaran. Pada saat kita proses pembelajaran itu, kalau menurut pemahaman saya terus pemikiran saya seperti itu. Kalau yang Pak Rukyat tadi kan pengalaman kerja dan sebagainya, ini kayaknya wawancara kalau mau melamar jadi guru kayaknya ya. Itu nanti kita ini lagi ya. Itu mungkin ada yang lain, itu sementara dari saya ya Bu Lasma. Ada yang lain yang ingin menambahkan? Yang survei orang tua belum ya Bu Lasma ya? Belum Bu, artefak sama survei orang tua belum. Oke, ada yang menambahkan Bu Ririn, Bu Rizky, Bu Gita? Silakan. Nggak ada Bu, waktu kita tinggal dikit lagi ya. Oke, tinggal 10 menit lagi. Boleh Pak Jackson sama Bu Siti ya. Oke, kalau gitu nggak nih kita lanjut, perbaiki saja ya Bu kita ya. Mudah-mudahan nanti Pak Teddy Bu Lasma Bu. Bu Lasma ya. Iya Bu Lasma ya. Iya. Baik kalau gitu. Ya keliru ya tadi. Baik, lanjut saja kalau gitu, nanti waktunya habis ya. Silakan. Makasih ya Bu Lasma ya, bisa ditutup. Mohon maaf Ibu. Sama-sama Bu Susi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.